Di sebuah sudut kota kecil, berdirilah sebuah warteg sederhana bernama Warteg Barokah Slamet. Pemiliknya, Pak Slamet, sudah puluhan tahun meracik masakan dengan cinta bersama almarhum istrinya. Namun, sejak sang istri pergi untuk selamanya, warteg itu perlahan ikut sepi. Tak jarang, sehari pun tak ada satupun pelanggan yang datang. Sejak kamu meninggal, Bu, warung kita makin sepi. Bahkan hari ini, satu orang pun nggak ada yang mampir. Aku jadi kepikiran, apa aku nyoba usaha yang lain aja ya? Maafin aku, Bu. Kalau nanti aku nggak bisa terusin usaha yang udah kita bangun. Malam itu, jalanan sepi dan dingin. Hanya ada suara angin dan langkah kaki yang cemas. Di tengah gelap dan sunyinya malam, Nina, seorang gadis muda, jadi korban perampokan. Motornya dirampas, tubuhnya didorong hingga jatuh ke tanah, bajunya kotor, dan lututnya terluka. Dengan napas tersengal dan mata yang hampir menangis, Nina bangkit. Ia melangkah pelan di antara rumah-rumah gelap yang pintunya terkunci rapat. Ya Allah, rumah-rumah pada tutup semua. Gimana ini? Aku harus cari tempat buat minta tolong. Tak ada yang membukakan, tak ada yang menyahut. Dunia malam itu seolah menelannya dalam kesunyian. Namun di ujung jalan, di balik lampu yang remang-remang, Nina melihat sebuah warung kecil yang masih menyala. Alhamdulillah, masih ada yang buka. Aku coba minta bantuan ke situ aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Nak? Kok sampai kotor begitu? Pak, saya ganggu sebentar. Saya habis dibegal, Pak. Boleh saya minta bantuan sebentar? Ya udah, kamu duduk dulu. Nanti Bapak bawakan minum dan makan, ya? Ya, Pak. Makasih. Nggak usah repot-repot ya. Ini kamu makan dulu ya, Nak. Nanti kalau kamu kurang, kamu boleh ambil sendiri sesuka kamu. Kalau kurang lauknya, kamu juga boleh bilang. Bapak tinggal dulu ya. Bapak mau beres-beres di dapur dulu. Halo, Far. Aku barusan kena begal. Sekarang aku lagi di warteg deket jalan raya. Namanya Warteg Barokah Slamet. Bisa jemput aku? Oke, makasih ya, Daripada diem, mending gue cerita aja. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat orang lain juga. Hai semuanya. Aku mau cerita. Malam ini aku kena musibah. Motor aku dirampas dan aku sempet ketakutan banget. Tapi alhamdulillah, aku ketemu orang yang baik banget, namanya Pak Slemat. Dia punya warteg, guys. Enak-enak juga makanannya. Jangan lupa mampir ya, teman-teman, kalau lewat sini. Ini, Nak, buat ongkos pulang ya. Jangan ditolak, ya? Makasih banyak, Pak. Tapi aku nggak perlu ongkos. Temen kos aku Farah udah mau jemput. Nggak apa-apa, Nak. Anggap aja ini rezeki dari istri saya. Tak lama kemudian, seorang gadis datang dengan motor. Teman kos Nina yang datang menjemput dengan cemas. Mereka berpelukan sebentar, dan dengan mata berkaca-kaca, Nina berterima kasih kepada Pak Slamet. Dengan senyum hangat, Pak Slamet mengangguk. Ia melambaikan tangan dari depan warung, menyaksikan kepergian Nina hingga bayangannya hilang di ujung jalan. Besok pagi, ya semoga masih ada rezeki, Ma. Malam pun kembali sunyi. Pak Slamet nutup pintu warung, matikan lampu, lalu perlahan merebahkan tubuh tuanya di atas kasur tipis yang sederhana. Tubuh renta itu lelah, tapi hatinya hangat. Karena hari itu, ia merasa masih berguna. Keesokan harinya, Pak Slamet bangun seperti biasa, menyiapkan masakan, membuka warung dengan harapan seadanya. Tapi alangkah terkejutnya ia saat melihat kerumunan orang telah mengantre di depan warungnya. Loh, kok rame gini? Ya Allah, beneran orang-orang datang ke tempat ini, bisa ya? Tiba-tiba rame begini? Semua datang karena satu video TikTok dari Nina yang bercerita tentang kebaikan Pak Slamet. Maaf, Nak, Bapak cuma mau nanya. Kalian semua tahu warteg ini dari mana ya? Dari TikTok, Pak. Ada video cewek yang cerita semalam habis ditolong di sini. Namanya Nina. Viral banget. Hari itu, air mata Pak Slamet jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena haru. Tuhan memang tak pernah tidur. Dan rejeki bisa datang dari arah yang tak pernah kita sangka.